Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Presiden Joko Widodo tengah mendapat sorotan publik. Aksi cawe-cawe yang dilakukannya selama ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Jokowi dinilai sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Bahkan, tanpa rasa malu, beliau menunjukkan praktik penyalahgunaan kekuasaan kepada halayak. Lolosnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto menandai aksi cawe-cawenya. Lewat putusan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK yang kala itu dijabat oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, Gibran yang masih berusia 36 tahun lolos begitu saja sebagai cawapres. Padahal, secara aturan, usia minimum untuk menjadi cawapres adalah 40 tahun. Kekhawatiran masyarakat pun mulai tumbuh. Putusan MK yang menggemparkan seantero negara itu dikhawatirkan jadi pintu masuk atas berbagai upaya kecurangan dalam Pilpres kali ini. Benar saja, di balik layar, aksi cawe-cawe Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran kian membuncah. Demi kekuasaan dan langgengnya politik dinasti Jokowi, berbagai cara dan upaya ia lakukan, sekalipun cara-cara yang digunakan adalah cara yang tidak sehat. Praktis, demokrasi di Indonesia pun dinilai tengah mengalami kemunduran. Bahkan, tak sedikit orang menyebut kalau Pilpres 2024 ini akan jadi penyelenggaraan pemilihan yang paling brutal dan paling buruk sepanjang sejarah. Hilangnya etika politik berdasarkan Pancasila dan kepemimpinan nasional yang tengah terjerembab ke titik nadir kenegarawanan menjadi alasan. Baru-baru ini, berbagai tindakan penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi mendapat respon dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pada Rabu, 31 Januari 2024, para dosen, mahasiswa, dan guru-guru besar di UGM mengeluarkan petisi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Lewat petisi Bulak Sumur itu, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat tersebut. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Adanya petisi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada ini disusul dengan pernyataan sikap dari Universitas Islam Indonesia atau UII. Pada Kamis, 1 Februari 2024 kemarin, sejumlah Sivitas Akademika UII berkumpul di Auditorium Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir untuk menyampaikan pernyataan sikapnya atas kondisi Indonesia yang dinilai makin jauh dari demokrasi. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Rektor UII Profesor Fathul Wahid itu, mereka menilai bahwa saat ini Indonesia darurat kenegarawanan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang paling tinggi di negara ini malah terjerumus ke dalam berbagai praktik yang cenderung menyimpang dan berseberangan dengan konstitusi.
tanpa rasa malu, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Mereka menilai demokrasi di Indonesia pun kian tergerus dan mengalami kemunduran. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Di sisi lain, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia juga menyoroti soal presiden yang belakangan ini rajin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mereka menilai semua itu syarat akan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil calon presiden tertentu. Selain itu, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum, sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Menanggapi hal itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. 3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa. 4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa
dan negara. 5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. 6. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa. Yogyakarta, 20 Rajab 1445, 1 Februari 2024, atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, Rektor Fathul Wahid.